Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, saya Muhammad Adi Sulaiman dari kelas 11-2 nomor absen 18. Kali ini saya akan membahas biografi dan perjuangan dari salah satu tokoh pahlawan di Indonesia, yaitu Kiai Haji Abdul Wahid Hasyim. Kiai Haji Abdul Wahid Hasyim lahir pada tanggal 1 Juni 1914 di Tebu Ireng, Jombang, Jawa Timur. Beliau merupakan anak dari pasangan Hadratul Syekh Kiai Haji Hasyim Asy'ari selaku pendiri NU dengan Nyai Nafikoh binti Kiai Ilyas. Wahid Hasyim kecil dikenal dengan sosok anak yang cerdas, karena dari awal beliau telah dididik oleh ayahnya dengan pendidikan yang islami. Setelah masuk usia sekolah, beliau belajar di madrasah lingkungan pesantren Tebu Ireng, Jombang. Setelah itu, malam harinya beliau belajar secara langsung dengan ayahandanya, yaitu Hadratul Syekh Kiai Haji Hasyim Asy'ari. Di usianya yang baru beranjak 7 tahun, beliau sudah menghatamkan Al-Quran dan mempelajari kitab-kitab seperti Fath Al-Qorib, Al-Minhaj Al-Qawim, Diwan Asyura, serta buku kesusastraan dan kumpulan karya dari para penyair. Ketika usianya menginjak 12 tahun, Wahid Hasyim belajar ke sejumlah pesantren, seperti Pesantren Siwalan Panji Sidoarjo yang merupakan pesantren ayahnya saat dulu. Wahid Hasyim mendapatkan beberapa pelajaran di sini, yaitu Sulam At-Taufik, Bidayah Al-Mujtahid, dan Tafsir Jalalain. Dari pesantren Siwalan Panji Sidoarjo, Wahid Hasyim lalu pindah ke pesantren Lirboyo Kediri. Setelah itu, dia kembali ke Tebu Ireng dan dibimbing oleh sang ayah, yaitu Hadratul Syekh Kiai Haji Hasyim Asy'ari. Di usia 15 tahun, Wahid Hasyim mempelajari bahasa-bahasa dunia seperti Arab, Inggris, dan Belanda. Pada usia 18 tahun, Wahid Hasyim pergi ke Mekah untuk berhaji dan belajar. Sepulang dari Mekah, beliau melakukan pembaruan dalam sistem pendidikan di pesantren Tebu Ireng. Misalnya, beliau memasukkan ilmu-ilmu umum ke dalam kurikulum pesantren. Awalnya ada penolakan dari kalangan kiai, tapi penolakan itu tertolak dengan sendirinya karena ada beberapa faktor yang mendukung gagasan tersebut. Pertama, karena didapati bukti bahwa pesantren justru bertambah maju setelah disentuh oleh berbagai perubahan yang dilakukan Wahid Hasyim. Kedua, kepercayaan dari para orang tua untuk memondokkan anaknya ke pesantren Tebu Ireng yang makin meningkat. Di usianya yang telah menginjak 20 tahun, Wahid Hasyim mulai aktif dalam kegiatan NU. Beliau merintis karir di NU mulai dari bawah, yaitu dari NU Ranting Tebu Ireng. Secara berjenjang, beliau mengikuti mekanisme yang ada, hingga kemudian hari, beliau menjabat sebagai Ketua Umum PBNU. Pada usia 24 tahun, tepatnya 1938, Wahid Hasyim mulai terjun ke dunia politik. Bersama kawan-kawannya, beliau gencar dalam memberikan pendidikan politik, pembaruan pemikiran, dan pengarahan tentang perlunya melawan penjajah. Baginya, pembaruan hanya mungkin efektif apabila bangsa Indonesia terbebas dari penjajah. Pada tahun 1939,
Ketika Majelis Islam A'la Indonesia atau MIAI mengadakan konferensi, Wahid Hasyim terpilih sebagai ketua. Namun, setahun kemudian, beliau mengundurkan diri dari jabatannya. Pada pendudukan Jepang, tepatnya tanggal 24 Oktober 1943, Wahid Hasyim ditunjuk menjadi ketua Majelis Syura Muslimin Indonesia atau biasa dikenal dengan Masyumi. Organisasi ini didirikan untuk menggantikan MIAI. Selaku pemimpin Masyumi, Wahid Hasyim merintis pembentukan Barisan Hizbullah yang membantu perjuangan umat Islam mewujudkan kemerdekaan. Tahun 1944, Wahid Hasyim bersama tokoh yang lain mendirikan Sekolah Tinggi Islam di Jakarta yang pengasuhnya ditangani oleh Kiai Haji Abdul Qahar Muzakir. Tahun 1947 sampai 1950, Wahid Hasyim menjadi pengurus pesantren Tebu Ireng setelah ayahnya yaitu Kiai Haji Hasyim Asy'ari. Sebelum kemerdekaan, tepatnya Mei 1945, Wahid Hasyim menjadi anggota Badan Usaha-Usaha Penyelidik Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau disingkat PPU-PKI. Didirikannya PPU-PKI untuk mempersiapkan kemerdekaan Indonesia. Perjalanan Wahid Hasyim dalam kepengurusan Nahdlatul Ulama. Perjalanan tersebut dimulai dengan menjadi sekretaris NU Ranting Cukir. Selanjutnya, Wahid Hasyim menjadi ketua cabang NU Kabupaten Jombang pada tahun 1938. Kemudian, Wahid Hasyim menjadi pengurus PPNU bagian Ma'arif atau pendidikan pada tahun 1940. Kemudian, Wahid Hasyim menjadi ketua Tahfidiyah PPNU 1946 dan akhirnya beliau menjadi ketua umum Partai NU pada tahun 1952. Kiai Haji Wahid Hasyim menjadi Menteri Agama. Kiai Haji Abdul Wahid Hasyim merupakan Menteri Agama pertama dalam Kabinet pertama Indonesia yang dipimpin oleh Presiden Soekarno. Kabinet itu bernama Kabinet Presidensial pada periode 19 Agustus 1945 sampai 14 November 1945. Setelah itu, Wahid Hasyim kembali menjabat sebagai Menteri Agama di Kabinet Republik Indonesia Serikat pada periode 20 Desember 1949 sampai 6 September 1950. Kabinet Nasir periode 6 September 1950 sampai 3 April 1951 dan Kabinet Sukiman Suwirjo periode 27 April 1951 sampai 3 April 1952. Tanggal 19 April 1953 merupakan hari berkabung bagi bangsa Indonesia karena salah satu putra terbaiknya yaitu Kiai Haji Abdul Wahid Hasyim mengalami kecelakaan dalam perjalanan menuju Sumedang, Jawa Barat. Kecelakaan tersebut membuat beliau meninggal dunia. Setelah itu, beliau dimakamkan
di Tepu Ireng, Jombang, Jawa Timur. Tanggal 24 Agustus 1964, berdasarkan Surat Keputusan Presiden Republik Indonesia nomor 206 tahun 1964 tertanggal 24 Agustus 1964 menyatakan bahwa Kiai Haji Abdul Wahid Hasyim ditetapkan sebagai pahlawan kemerdekaan nasional atas jasa-jasanya dalam partisipasi perjuangan kemerdekaan Indonesia.